ketika program ini muncul, menurut Profkom tuh sebenarnya basis evidence-nya itu dari mana sehingga oh ya ini program makan siang gratis untuk stunting dan ini yang cocok gitu. Komite sekolah itu akan tanya pada orang tua, gimana ini kita punya dana bos mau digunakan untuk apa? Sebagian besar orang tua itu yang terpikir itu adalah meningkatkan fasilitas sekolah, alat peraga, komputer, ngecat gedung dan sebagainya. Kalau produksi pangan ini sebenarnya kesalahan kebijakannya menurut saya kesalahan yang sistemik ya. Yeah. Kecerdasan Pak Habibie itu sebenarnya membuktikan bahwa kecil itu bukan berarti stunting. Nah, kalau tadi bicara tentang bagaimana hubungan antara program makan siang gratis ini dengan kebutuhan pangan kita dan kedaulatan pangan kita, sebenarnya sumber-sumber karbohidrat di Indonesia itu sangat banyak. Halo semuanya, selamat datang kembali di Bijak Podcast, bisik-bisik kebijakan, suara diskusi yang menginspirasi. Oke teman-teman, setelah episode pertama kemarin kita udah bahas isu yang cukup kompleks ya, isu yang bener-bener general banget, besar banget tentang visi Indonesia Emas 2045. Nah, isu yang kedua ini, di episode kedua Bijak Podcast yang akan kita bahas juga sebenarnya masih relate dengan yang pertama, bahwa salah satu komponen yang terpenting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah sumber daya manusianya. Dan sekarang problem yang sedang dicoba diatasi oleh pemerintah adalah isu stunting. Dan salah satu program unggulan dari pasangan capres-cawapres terpilih kita adalah melalui program makan siang gratis. Program makan siang gratis dan pemberian susu gratis. Makan siang dan susu gratis. Nah, ini programnya belum dilaksanakan, masih dalam tahap desain, tapi kita sudah melihat ya di internet banyak sekali pro kontra terkait program makan siang gratis ini. Jujur, tim studio pada saat riset juga banyak, ya dari tim kita banyak yang bertanya-tanya gitu, kira-kira benar nggak sih bahwa kebijakan ini tuh adalah salah satu keputusan yang tepat untuk mengatasi stunting? Apakah ini adalah suatu decision making yang pas, atau jangan-jangan ada alternatif lain, atau bagaimana gitu ketika diimplementasikan, sejauh mana program ini akan berhasil? Dan tentu saja substansi-substansi yang bersifat argumentatif dan kritis tadi akan kita bahas di Bijak Podcast kali ini. Dan sudah hadir bersama saya, tepatnya di samping saya, Profesor Dr. Wahyudi Kumorotomo atau yang biasa disapa dengan Profkom, akan mendampingi kita sampai 20 sampai 25 menit ke depan untuk membahas isu program makan siang gratis ini. Langsung saja kita sapa. Halo Profkom. Selamat siang Profkom. Selamat siang. Profkom tegang banget mukanya. Apa karena mau bahas makan siang gratis jadi langsung Apakah dapat enggak makan siang? Tapi kan itu dapat ada nggak ada, kita mah dapat dari UGM ya Prof. Makan siang gratis. Ya. Kalau makan siang bisa sendirilah. Oh ya, bisa sendiri. Oke Prof. Untuk pertanyaan yang paling awal nih, untuk membuka obrolan tentang program makan siang gratis ini, pandangan Profkom sejauh ini seperti apa terhadap program ini? Karena banyak sekali pro kontranya. Mungkin kebijakan ini beberapa orang menganggap bahwa ini sangat populis, ini sangat pro terhadap rakyat bawah gitu, ini sangat merakyat. Tapi di satu sisi banyak juga yang mengkritisi di artikel-artikel berita bahwa kondisi existing-nya itu sebenarnya tidak pas gitu untuk dengan program ini. Misalnya dari segi keuangan, kemudian dengan produksi ketahanan pangan kita, sepertinya tidak cukup baik untuk program ini diimplementasikan. Bagaimana Profkom memandangnya? Iya, kalau boleh saya sampaikan terkait dengan program makan siang dan susu gratis, kita perlu pilah ini program ini sebagai bagian dari politik. Maksud saya analisisnya politik, atau kita bicara tentang analisis yang terkait dengan kebijakan publik. Maksud saya kalau terkait dengan politik ya seperti kita lihat, kita mendengarkan rencana pembuatan program makan siang gratis dan susu gratis ini kan pada wacana debat Capres tempo hari, dan itu yang juga beberapa kali diulang dalam berbagai pernyataan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bahan kampanye. Dan dalam beberapa hal itu juga terkait dengan bansos yang tampaknya untuk Indonesia, saya kira pasangan 02 sudah dinyatakan oleh MK
tidak ada lagi dispute, kita ucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk bekerja. Tapi yang jelas sebagai materi politik, istilahnya mungkin sebagian orang menyebutkan sebagai gimmick, itu berhasil. Ya, maksud saya kalau kita bicara tentang aspek politiknya, saya kira berhasil. Tapi kalau kita bicara tentang kebijakan publik, kebijakan makan gratis, penyediaan makan gratis, susu gratis ini sebagai kebijakan, kita perlu betul-betul perhitungkan secara cermat implikasi dari kebijakan ini, baik dari segi anggaran, ya tadi disebutkan bagaimana kritik di media itu sudah membicarakan tentang konsekuensi anggarannya, kemudian juga dari segi bagaimana pelaksanaannya, implementasinya, lalu kemudian dari segi upaya untuk menyasar tujuan dari program ini kalau dikaitkan dengan TENKES atau stunting ya. Kalau dikaitkan dengan stunting apakah berhasil? Nah, lalu kita bicara tentu saja dampak kebijakan yang berikutnya yang tentu saja menyangkut sustainability dari kebijakan ini. Ya. Kalau memang betul-betul serius akan dilaksanakan. Nah, dari segi yang pertama pun kita perlu melihat asumsi yang kita gunakan untuk menghitung pembiayaan program ini kan berbeda-beda. Bappenas mengatakan ya kira-kira itu 85 triliun, ya. Ada yang mengatakan itu bisa lebih dari 200 triliun, ada politisi yang menyebutkan bisa sampai 399 triliun, 400 triliun, dan ya macam-macam. Nah, itu memang betul-betul perlu kita perhitungkan dengan tepat karena asumsi-asumsi itulah yang nanti akan kita gunakan untuk melaksanakan program pemberian makan siang dan susu gratis ini. Begitu. Okay. Nah, jadi kita perlu sepakat kalau kita analisnya adalah analisis kebijakan publik, ya elemen-elemen itu yang kita perlu bahas karena kalau soal gimmick politik sudah terbukti bahwa ini berhasil gitu ya. Okay. Tapi apakah ini akan juga berhasil sebagai kebijakan publik, sebagai kebijakan yang memang akan bisa mengatasi persoalan stunting, persoalan kemiskinan, persoalan kurang gizi dan sebagainya. Nah, itu yang tentu saja kita harus betul-betul lebih cermat dan menggunakan data yang faktual. Begitu. Oke, Prof. Ada satu hal ya, ketika program ini muncul, mungkin karena saya juga lulusan dari Prodi Magister MKP, pada saat mempelajari kebijakan publik itu kan biasanya kita belajar tentang kalau kebijakan publik itu dibuat berdasarkan apa. Misalnya, apakah itu berdasarkan hasil riset, apakah itu misalnya teknokratik, biasanya menggunakan riset, ataupun kita bertanya kepada masyarakat dengan musrembang dan lain-lain. Ketika program ini muncul, menurut Prof. Kum tuh sebenarnya basis evidence-nya itu dari mana sehingga oh ya ini program makan siang gratis untuk stunting dan ini yang cocok gitu. Ya reasoningnya tentu saja perlu kita lihat orang-orang yang memiliki anak-anak yang kurang gizi atau stunting itu tentu saja adalah orang-orang yang memang kemampuannya, keterampilannya, pekerjaannya tidak memungkinkan dia memenuhi gizi yang cukup buat keluarganya. Dan itu biasanya di daerah perkotaan, di daerah-daerah yang kumuh, atau kalau di perdesaan itu di kampung-kampung yang memang jauh dari jangkauan transportasi, jauh dari jangkauan fasilitas pendidikan, jauh dari jangkauan layanan publik pada umumnya. Nah, karena itu memang kemudian komplikasi teknisnya tentu saja akan banyak, tapi perlu dicatat juga bahwa asumsi untuk memenuhi gizi makan siang gratis itu pun, kalaupun sasarannya cukup tepat, itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan gizi. Makan siang gratis, kalau andai kata kita lihat, taruhlah misalnya saja kebutuhan gizi untuk karbohidrat, itu kalau menurut Prof. Sayogyo yang sudah lama kita pakai sebagai istilahnya indikator untuk melihat orang miskin itu apa definisinya, itu kan sudah mengatakan kebutuhan gizi minimum orang supaya tidak sakit itu adalah 2100 kalori per orang per hari. Itu kira-kira sama dengan 2 kali makan
tapi dengan porsi yang sedang tentu saja ya. Bisa dihitung pokoknya, entah itu sumbernya dari beras, dari jagung, dari sagu, apapun sumber karbohidrat, 2.100 kalori per orang per hari itu kebutuhan minimum. Jadi kalau orang tidak bisa memenuhi kebutuhan itu, keluarganya, dalam satu keluarga kan mungkin ada ayah, ibu, ada anak-anak, semua orang itu tidak bisa tercukupi, maka suatu saat orang ini akan sakit. Sakitnya itu adalah sakit kurang gizi yang akut. Orang dulu menyebutnya kwashiorkor atau istilahnya busung lapar atau hongerudem gitu ya dalam bahasa Belanda. Intinya adalah kurang kebutuhan minimum karbohidrat. Jadi bayangkan kalau karbohidrat saja kurang pasti akan sakit. Apalagi kemudian kurang juga, kita lihat yang menjadi masalah di Indonesia bukan hanya sekedar kurang karbohidrat, tetapi juga kurang protein, kurang vitamin. Kalau kurang protein, daya pikirnya itu tentu saja akan tumpul gitu ya. Ya perkembangan otaknya tidak cukup bagus. Kalau kurang vitamin juga akan mudah terserang sakit, infeksi, dan juga sakit-sakit karena virus, karena bakteri. Jadi kalau program stunting, program mengatasi stunting ini akan dilakukan dengan cara pemberian makan siang gratis. Pertama, porsi 1 kali makan itu sebenarnya juga belum cukup karena kebutuhan gizinya adalah 2 kali makan dengan porsi tentu saja porsi yang pokoknya kira-kira 2.100 kalori per orang per hari. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana menjangkau ini kalau misalnya saja ada orang miskin, janda, tidak punya pekerjaan, tapi dia punya tanggungan anak, menantu atau bahkan cucu. Ini nggak jauh-jauh di Kulon Progo aja, di Girimulya itu kita menjumpai kemarin ada nenek umur 84 tahun, tentu saja tidak bisa bekerja, menantunya laki-laki itu pergi entah kemana, statusnya juga tidak jelas karena tidak juga cerai, tapi istrinya itu satu-satunya, istri dari menantu Mbah Supiah, ini nanti bisa dicek di Girimulya, itu kebetulan ya suaminya tidak ada, istrinya harus bekerja menghidupi, dan kemudian ada cucu. Tentu saja kalau cucunya itu masih 4 tahun kan belum bisa bekerja. Jadi keluarga-keluarga seperti ini jelas berpotensi anak-anak di bawah 5 tahun itu kurang gizi, ya, mengalami stunting, dan itu kasusnya banyak. Tapi gimana kita bisa kemudian menyediakan makan hanya untuk anaknya misalnya, atau hanya untuk cucunya? Gimana kita bisa menyediakan makan siang untuk sebagian yang sebenarnya betul-betul harus kita pastikan targetnya. Nah, saya khawatir ini seperti juga kekhawatiran banyak pihak itu akan muncul istilahnya kebocoran dari segi mistargeting. Kemudian juga akan muncul kecenderungan bahwa dananya dikorupsi di tengah jalan, ya, itu seperti kita lihat bansos, dan juga banyak dana termasuk diantaranya bahkan dana BOS pun itu banyak yang sebenarnya kurang tepat sasaran. Nah, apalagi kita bicara tentang menyediakan makan siang, artinya kan makan siang sudah mateng nih ya, bukan lagi bagi beras atau bagi jagung gitu, tapi sudah makan siang. Pasti ini tidak mungkin hanya ini makan siang hanya untuk dia, yang lain